Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Harif tadi dari kelas 6B. Saya akan mewawancarai Pak D. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa sesungguhnya tujuan Pak D melaksanakan ibadah haji ke Baitullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan melaksanakan haji adalah dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Seberapa besar kerinduan Pak D untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah? Tentunya sangat besar ya, ingin kembali melaksanakan lagi barangkali, tapi hanya untuk umroh. Karena kalau haji sekarang kan masih banyak yang belum pergi dan pengen pergi tapi antriannya sangat panjang, jadi memberikan kesempatan yang belum pernah ke sana. Pada saat akan berangkat menunaikan ibadah, berapa lama Pak D harus menunggu dari mulai pendaftaran sampai keberangkatan ibadah haji? Oh, itu nunggu dulu sekitar 9 bulan ya, daftar pada bulan Februari tahun 1997, perginya pada bulan November tahun 1997 juga. Pada saat akan berangkat menunaikan ibadah haji tentu harus mempersiapkan bekal harta, fisik, dan mental. Bagaimana Pak D mempersiapkannya? Terkait dengan bekal harta itu ada dua macam ya. Bekal harta tentunya untuk yang ditinggalkan, dan juga bekal harta untuk yang biaya pergi ke sana. Tentunya itu dengan menabung lebih dahulu sebelumnya. Kalau bekal fisik ya kita menjaga makanan, berolahraga, mempersiapkan fisik secara rutin sehingga pada waktu di sana sanggup untuk menjalankan rukun ibadah haji. Secara mental kita juga harus mempelajari buku-buku terkait dengan prosesi ibadah haji, dan itu dari penyelenggara haji juga membantu menyediakan ceramah-ceramah, juga latihan-latihan untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana perasaan Pak D ketika melihat Ka'bah di Masjidil Haram Mekah dan ziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah? Oh, tentunya perasaannya sangat senang kan, dan alhamdulillah bisa mendapat kesempatan untuk sampai di sana. Bagaimana perasaan Pak D saat melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali? Ya, waktu itu karena baru datang pertama kali ke sana, tentunya sangat senang dan bersemangat ya, rame-rame kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pada saat melaksanakan sa'i, apakah Pak D terkenang dengan sejarah Siti Hajar dan apa hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sa'i tersebut? Oh, tentunya setiap orang yang pergi ke sana pada saat melaksanakan sa'i akan mengenang sejarah Siti Hajar saat mencarikan air buat anaknya. Hikmahnya, sebetulnya manusia pada waktu itu kan Siti Hajar juga nggak ada air di sana. Dia berusaha keras untuk mencarikan air. Hikmahnya bahwa sebetulnya manusia di dunia itu harus berusaha sekuat mungkin, berusaha sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya,
sedangkan hasilnya itu nanti akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan Pak Des pada saat melaksanakan wukuf di Arafah? Pada saat melaksanakan wukuf di Arafah itu pada waktu itu siang hari, kita lebih banyak mendengarkan khotbah, terus melakukan doa bersama, terus wiritan, dan melakukan doa sendiri-sendiri juga di waktu yang siang itu, karena di situ doanya akan dikabulkan. Apa yang Pak De lakukan pada saat berada di Musdalifah dan Mina? Pada saat di Musdalifah, para jemaah haji bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana mereka melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamaah dan kasar. Di Musdalifah, jemaah haji juga mengumpulkan batu kecil-kecil yang akan digunakan untuk melempar jumrah. Apa perasaan yang Pak De rasakan dan pikirkan pada saat melempar jumroh? Sebetulnya waktu melempar jumroh, istilahnya kan melempar setan itu. Sebetulnya di situ kita membuang sifat-sifat dan pikiran yang jelek-jelek, ya, meninggalkan, membunuh pikiran yang jelek-jelek. Jadi kita akan meninggalkan yang selama ini kita jalankan yang buruk-buruk. Di situ kita sebetulnya berjanji untuk merubah dengan yang baik-baik, dengan istilahnya melempar jumroh kepada setan. Biasanya setan kan mengajak pada perbuatan yang jelek-jelek. Bagaimana perasaan Pak De saat melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan? Pada waktu tawaf perpisahan itu kan tawaf pada waktu sudah selesai melaksanakan ibadah. Jadi di situ perasaannya tentunya sangat senang, dalam arti bahwa kita sudah bisa menjalankan rukun haji, diselesaikan semuanya dengan baik. Sehingga pada waktu itu tentunya kita bersyukur, alhamdulillah tidak ada halangan-halangan selama prosesi pelaksanaan kegiatan haji tersebut. Dan tentunya akan kecewa karena akan segera meninggalkan tempat suci. Adakah pengalaman spiritual istimewa yang dialami oleh Pak De saat berada di kota suci Mekah dan Madinah? Pengalaman spiritual istimewa yang dialami di sana, yang secara khusus ya ada. Cuman sebetulnya gini, selama di sana karena kegiatan kita itu melaksanakan ibadah, jadi kita akan merasa sangat dekat dengan Maha Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sehari-hari kegiatan kita hanya ibadah. Ya, pengalaman itu kayak begitu. Jadi tentunya harapannya setelah nanti selesai melakukan ibadah haji, tentunya berharap perasaan dekat dengan Allah tadi akan tetap terpelihara. Bagaimana perasaan Pak De setelah pulang kembali ke tanah air, dan adakah kerinduan untuk kembali ke tanah suci? Ya, setelah pulang kembali ke tanah air, pada waktu setelah pulang kembali tentunya bersyukur
kita bisa kembali di tanah air dengan keadaan selamat serta telah bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tentunya sebetulnya selalu ada kerinduan untuk bisa kembali ke tanah suci. Pada saat berada di Mekah dan Madinah, tentu saja ada si Fitur. Tempat mana yang Pak D kunjungi? Waduh, itu sebetulnya banyak banget ya. Kita datengin dulu bukit-bukit itu kayak jabar-jabar yang bersejarah bagi Nabi. Kayak ada Jabar Rahman, Jabar kurang apa, antara lain ada Jabar Magnet. Nah, di situ mobil diberhentiin, dia bisa jalan sendiri karena kena gaya magnet di bukit itu, walaupun posisinya menanjak. Terus juga ke tempat masjid-masjid yang dulu jadi sejarah, kayak Masjid Subak, terus ada juga Masjid Apung, terus juga datang ke kebun itu ya, kebun kurma, terus lihat metik kurma ya. Gitu aja Pak D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak itu? Bentar.